Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya binti Nurhayati, NIM E 2019-2013 dari Ekonomi Syariah 1. Di sini saya akan menanggapi mengenai kebijakan fiskal dalam perspektif ekonomi Islam. Mengapa kita penting mempelajari atau memahami kebijakan fiskal ini? Karena agar kita mengetahui bagaimana pemerintah itu mengeluarkan suatu kebijakan-kebijakan yang berkenaan dengan pajak, subsidi, dan juga kebijakan pendapatan pemerintah dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi suatu negara, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan suatu negara, dan bagaimana mereka menjaga keseimbangan harga di pasar. Selanjutnya, pengertian kebijakan fiskal. Poin yang pertama yang akan saya jelaskan, yaitu kebijakan fiskal merupakan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah dengan cara meningkatkan atau mengurangi pendapatan dan belanja negara untuk mencapai tujuan yang diharapkan, seperti mengurangi jumlah pengangguran atau mencapai pertumbuhan ekonomi yang sudah ditargetkan. Poin yang kedua mengenai tujuan kebijakan fiskal. Yang pertama, pertumbuhan ekonomi. Ketika bunga pajak dikurangi, biaya produksi lebih rendah, maka barang-barang berharganya itu turun. Ketika lebih turun dijangkau oleh masyarakat, maka masyarakat berproduksi berjalan dengan baik sehingga pertumbuhan ekonomi menjadi meningkat. Yang kedua, mencegah pengangguran. Apa hubungannya kebijakan fiskal dengan pengangguran? Ketika terjadi barang-barang itu inflasi, maka otomatis daya beli masyarakat itu berkurang. Ketika daya beli masyarakat itu berkurang, maka barang produksi tidak laku di pasaran. Dan ketika tidak laku di pasaran, maka perusahaan tidak memproduksi lagi. Ketika tidak memproduksi lagi, maka terpaksa mengurangi jumlah tenaga kerjanya. Dan dengan mengurangi tenaga kerjanya itu, maka akibatnya terjadilah pengangguran. Yang ketiga, stabilitas harga. Ketika misalnya barang-barang diproduksi sedikit, kemudian permintaan banyak, maka banyak orang megang uang, maka otomatis harga barang itu tinggi, maka pemilikan barang itu kontraktif. Yang keempat, mendorong laju investasi. Ketika pemerintah mengurangi pajak dalam sektor tertentu, maka pengusaha-pengusaha itu akan tertarik untuk investasi dalam perusahaan tertentu. Yang kelima, untuk mewujudkan keadilan sosial. Poin yang ketiga mengenai jenis kebijakan fiskal, ada dua. Yang pertama ekspansif dan yang kedua kontraksional. Ekspansif, bagaimana pemerintah itu banyak mengeluarkan uang di masyarakat dalam rangka untuk meningkatkan ekonomi. Misalnya memberikan subsidi, memberikan bantuan tunai kepada masyarakat yang pendapatannya kurang dari 1 juta, memberikan insentif kepada para pekerja misalnya. Yang kedua kontraksional, memberikan pengetahuan di mana pemerintah itu mengurangi uang yang beredar di masyarakat, atau pemerintah itu meningkatkan pendapatan dengan cara meningkatkan presentasi pajak dan mengurangi subsidi. Poin yang keempat, komponen kebijakan fiskal. Yang pertama, kebijakan perpajakan, di mana jadi pemerintah itu mengupayakan pajak yang dikenakan pada masyarakat, dengan artian jika pemerintah ingin mendapatkan pendapatan yang lebih tinggi, maka pajak itulah yang lebih tinggi atau jenis-jenis yang kena pajak itu lebih banyak. Misalnya orang yang mempunyai sepeda biasa yang bagus yang nilainya di atas 20 juta itu terkena pajak sedikit misalnya. Jika dikategorikan memiliki mobil mewah, itu terkena pajak lebih tinggi dibandingkan dengan pemilik sepeda biasa tadi. Yang kedua, kebijakan pengeluaran. Jadi pemerintah itu akan mengatur tentang keuangan pemerintah, tentang volume. Ketika pemerintah itu pendapatannya banyak dan ingin menggerakkan masyarakat, otomatis pemerintah itu akan mengeluarkan lebih banyak. Tapi ketika pemerintah pendapatannya kecil, karena misal penurunan pajak kecil, maka berarti pengeluaran akan lebih sedikit. Yang ketiga, kebijakan investasi dan disinvestasi. Bagaimana mendorong investasi? Jadi bagaimana pemerintah mendorong berinvestasi, memberikan pinjaman kepada usaha-usaha yang tertentu supaya nanti bisa berinvestasi, atau mengurangi pajak pada saat-saat tertentu, maka pelaku ekonomi akan melakukan investasi. Atau selebihnya disinvestasi, bagaimana kita memperoleh investasi
Misalnya pemerintah melihat di daerah-daerah ini tentu sudah kondusif, sudah investasinya jauh lebih tinggi, maka pemerintah memberikan kebijakan memperoleh investasi dari daerah-daerah tertentu atau dalam usaha-usaha tertentu. Yang keempat, pengelolaan utang atau surplus. Jika pendapatan pemerintah itu lebih tinggi dari belanja itu terjadi surplus, maka pemerintah dengan mudah mengalokasikan dana yang dimiliki untuk kebutuhan pemerintah dan untuk menggerakkan ekonomi untuk menanggulangi pengangguran, untuk membuka lapangan kerja baru. Tetapi ketika pemerintah itu tidak bisa memenuhi kebutuhan karena pendapatan yang didapatkan dari pajak dan lain-lainnya itu di bawah APBN, di bawah kebutuhan negara, maka yang harus dilakukan jalan keluarnya yaitu adalah utang, baik dengan utang itu menjual surat-surat berharga atau dengan investasi dalam negeri. Poin yang kelima, instrumen kebijakan fiskal. Yang pertama, anggaran belanja seimbang. Jadi pemerintah itu akan melakukan kebijakan seimbang antar pendapatan dan pengeluaran. Jadi jika tidak seimbang maka akan terganggu. Yang kedua, pembiayaan fungsional. Bagaimana pemerintah itu membiayai hal yang ada manfaatnya, tidak akan mengeluarkan biaya untuk yang tidak bermanfaat atau tidak berguna. Yang ketiga, anggaran defisit atau kebijakan fiskal ekspansif. Yang keempat, anggaran surplus atau kebijakan fiskal kontraktif. Yang kelima, stabilitas anggaran otomatis. Yang keenam, pengelolaan anggaran. Poin yang keenam, fungsi kebijakan fiskal ada 6. Yang pertama, mengoptimalkan penggunaan sumber daya alam dan sumber daya manusia. Yang kedua, mengoptimalkan kegiatan investasi. Yang ketiga, mengalokasi. Yang keempat, distribusi. Yang kelima, stabilisasi. Yang keenam, pembangunan. Selanjutnya, poin yang ketujuh, ciri-ciri kebijakan fiskal ekonomi Islam. Yang pertama, pengeluaran negara dilakukan sesuai pendapatan sehingga jarang terjadi defisit anggaran. Yang kedua, sistem pajak proporsional. Pajak dalam ekonomi Islam dibebankan berdasarkan tingkat produktivitas. Yang ketiga, perhitungan skala berdasarkan hasil keuntungan, bukan pada jumlah barang. Poin yang ke-8, fungsi kebijakan fiskal dalam ekonomi Islam. Yang pertama, memelihara terhadap hukum, keadilan, dan pertahanan. Yang kedua, perumusan dan pelaksanaan terhadap kebijakan ekonomi. Yang ketiga, manajemen kekayaan pemerintah. Yang keempat, intervensi ekonomi oleh pemerintah jika diperlukan. Poin yang ke-9, instrumen kebijakan fiskal dalam ekonomi Islam. Ada 7. Yang pertama, jizyah. Yang kedua, ghanimah. Yang ketiga, fa'i. Yang keempat, zakat. Yang kelima, kharaj. Yang keenam, nawaib. Yang ketujuh, amwalul fahab. Sekian tanggapan yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.